Babak 74. Iron Sword Lion. Ini akan menjadi keajaiban untuk tidak menarik perhatian, terlibat dalam perampokan di tengah-tengah kawasan perdagangan yang ramai. Seperti yang diharapkan, tepat setelah Iron Sword Lion selesai berbicara, sekelompok pemain mengelilingi mereka untuk bersenang-senang. Bukankah itu Iron Sword Lion dari Martial Union? Apakah dia hebat atau apa? Kamu tidak bilang, mengapa kamu tidak melihat level dan peralatannya? Dia adalah salah satu dari sedikit ahli level 5 yang langka, dan dia mengenakan setidaknya 6 potong peralatan perunggu. Aku juga pernah melihat senjata di tangannya sebelumnya. Itu disebut Knight Longsword, senjata yang sangat luar biasa di antara senjata perunggu level 4. Selain itu, dia sebelumnya membunuh banyak pemain di luar kota, membuatnya mendapatkan banyak kemuliaan. Petik 2. Mereka hanya mengandalkan angka untuk menggertak orang lain. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai keterampilan? Jika mereka sebagus itu, mereka harus bertarung dengan guild besar itu. Paling-paling, mereka hanya bisa menggertak pemula. Mereka bahkan meminta 20 koin perak kepada orang itu. Bukankah itu hanya berlebihan? Pakar game hanya akan memiliki 3 atau 4 koin perak pada mereka, belum lagi membawa 20. Mereka jelas memaksanya ke sudut. Petik 2. Bicaralah lebih lembut. Iron Sword Lion itu tidak menggertak orang dengan angka. Kekuatannya adalah real deal. Sebelumnya, ia adalah ahli tingkat atas dalam game realitas virtual Wuxia, tetapi ia terpaksa beralih ke domain God. Kemarin, dia mencuri-dicuri, di luar kota dengan pemain lain dan sendirian mengalahkan mereka berempat. Keempat pemain itu bukan noobs tetapi veteran judi. Mereka lebih kuat dari kita oleh setidaknya beberapa liga. Jika Iron Sword Lion mendengarmu, maka keberuntungan, sobat. Pada saat itu, satu-satunya jalan keluar kamu akan menghapus akun kamu dan mulai dari awal lagi. Mendengarkan sampai titik ini, para pemain di sekitarnya menghirup udara dingin. Mereka tidak lagi berani menyemburkan gosip tak berdasar. Mata mereka mengirim tatapan menyedihkan ke arah si Feng. Dari semua orang yang diprovokasi si Feng, dia telah memilih untuk memprovokasi seorang ahli. Apalagi seorang ahli yang menutupi kekurangan bawahannya. Kecuali si Feng menghapus dan membuat ulang akunnya, dia pasti harus membayar 20 koin perak. Namun, naik level ke level 4 adalah tugas yang sulit. Jika si Feng memilih untuk menghapus akunnya, maka 2 hari usahanya akan sia-sia. Rata-rata orang lebih suka membayar daripada menghapus akun mereka. Orang ini hanya bertemu satu kemalangan demi satu kemalangan. Jika itu adalah waktu yang normal, dia hanya perlu menghabiskan beberapa kredit untuk mengumpulkan 20 koin perak. Namun, sekarang, tidak hanya harga untuk mata uang game domain God yang sangat tinggi, tetapi juga sangat sulit untuk membelinya. Petik 2. Kanan. Melihat harga beli yang tinggi, bahkan aku berpikir untuk menjual mata uang game aku. Namun, seiring dengan tren ini, harga masih akan meningkat di masa depan. Aku ingin menyimpan sedikit lebih banyak, kemudian menjualnya nanti. Petik 2. Sama seperti pemain sekitarnya yang meratapi nasib buruk si Feng, di sebuah kios di pinggir jalan, beberapa pemain diam-diam menonton si Feng. Semua pemain ini mengenakan peralatan mewah di tubuh mereka, dan masing-masing dari mereka membawa senyum tipis di wajah mereka. Brother Stabbing Heart, haruskah aku membantu? Dengan begitu, Ye Feng harus berutang budi kepada kami. Seorang ulama laki-laki yang menyerupai monyet kurus bertanya ketika dia menatap Stabbing Heart.
Hati yang menusuk jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia merasa bahwa kata-kata ulama itu logis. Memang, Si Feng memiliki teknik yang sangat kuat, dan dia juga berkenalan dengan karakter hebat seperti Dewi Salju. Namun, Iron Sword Lion adalah pakar yang brutal. Dia juga mendapat dukungan dari persekutuannya. Secara keseluruhan, Si Feng jelas dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jika hati menusuk akan membantu Si Feng pasti akan berterima kasih padanya. Bantuan seorang ahli hebat sangat berharga. Seringkali, seorang ahli hebat seperti Si Feng diperlukan untuk membersihkan dungeon besar. Namun, tanpa hubungan yang baik, para pakar seperti itu biasanya tidak akan mengindahkan undangan, dan beberapa bahkan akan memandang rendah mereka dengan jijik. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu belum menerima pendidikan apapun? Pergi, kita pasti harus pergi. Namun, mari kita tunggu sebentar. Nilai kami hanya akan menonjol pada saat yang genting. Ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk membiarkan persekutuan plebeyan itu tahu tentang kekuatan kita, kata Stabbing Heart dengan lembut, kilatan dingin berkelip di matanya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di dunia game virtual, Stabbing Heart memahami satu prinsip. Setiap ahli tambahan yang dia berteman adalah jalan tambahan yang bisa dia ambil di masa depan. Terlebih lagi, Si Feng adalah seorang ahli hebat dan tersembunyi yang mengenal Dewi Salju. Jika dia memusuhi bukannya berteman dengan Si Feng, dia akan menggali kuburnya sendiri. Dia akan menciptakan musuh besar bagi dirinya sendiri di masa depan. Sayangnya, persekutuan kecil ditakdirkan untuk tetap menjadi persekutuan kecil. Setelah berbaur selama bertahun-tahun, mereka bahkan tidak memiliki penglihatan untuk membedakan seorang ahli dari pemain rata-rata. Pasti tidak akan lama sebelum seleksi alam menghilangkannya. Ketika saatnya tiba, aliansi asasin akan membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet. 2. Memanfaatkan Martial Union untuk meningkatkan pengaruh mereka di kota Daun Merah. Dasar bodoh, bukankah kamu begitu mengagumkan? Kenapa kamu bertingkah seperti orang bodoh sekarang? Aku sudah katakan sebelumnya bahwa aku akan kembali, dan ketika waktu itu tiba, itu akan menjadi waktu kematian kamu. Jika kamu dengan patuh menyerahkan 20 koin perak sekarang, kamu dapat terus bergaul. Jika tidak, hapus akun kamu dan mulai dari awal lagi. Berdiri di belakang Iron Sword Lion, Drifting Blood menyaksikan Si Feng berdiri diam di sana. Dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, berpikir Si Feng menjadi takut. Namun, reaksi seperti itu wajar saja. Kekuatan bos Iron Sword adalah misteri yang mendalam, dan bahkan 10 dari dirinya tidak akan cocok dengan bos Iron Sword. Jika pemain rekreasi seperti Si Feng bertemu dengan bos Iron Sword yang kejam, dia mungkin sudah terkejut. Cukup. Darah hanyut. Aku bukan tiran jahat. Aku juga tidak berharap ada masalah lagi. 20 koin perak ini dapat dianggap sebagai pelajaran baginya. Aku ingin dia tahu siapa yang harus dan tidak boleh diprovokasi. Iron Sword Lion menatap darah yang hanyut di mata, lalu berbalik ke arah Si Feng dan dengan bangga berkata, "Kamu juga tidak perlu khawatir. Aku, Iron Sword Lion, adalah orang yang memegang teguh kata-kata aku. Serahkan 20 koin perak, dan selama kamu tidak memprovokasi Martial Union, kami tidak akan menemukan masalah dengan kamu." Petik 2. Mendengar Iron Sword Lion berkata demikian, Si Feng benar-benar mengeluarkan 20 koin perak dari tasnya. Cahaya keperakan yang dikeluarkan oleh koin-koin itu menarik hati orang-orang. Pada periode genting dari permainan ini, 20 koin perak sangat sulit diperoleh,
bahkan jika seseorang menghabiskan kredit untuk membelinya. Adapun mengambil 20 koin perak dalam sekali jalan. Sial, bocah, kamu benar-benar kaya. Jadi, apa yang dikatakan darah hanyut memang benar. Bagaimana kalau kita menjadi teman, dan aku akan melindungi kamu di masa depan. Siapapun yang memprovokasi kamu akan memprovokasi Martial Union. Ironsworth Lion sangat terkejut melihat 20 koin perak, menelan ludahnya. Bahkan dia tidak memiliki 20 koin perak saat ini. Dia tidak membayangkan bahwa Si Feng, pemain waktu luang, bisa mengeluarkan 20 koin perak. Dengan uang sebanyak itu, Ironsworth Lion akan memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih besar dalam bersaing untuk desain tempa Glimmer Chestplate. Ketika para pemain di sekitarnya melihat semua koin perak ini, mulut mereka semua ternganga kaget. Si Feng benar-benar kaya. Dia jelas merupakan seorang taipan. Beberapa eselon atas dari guild besar juga memiliki mata mereka memerah setelah melihat adegan ini. Keberuntungan Ironsworth Lion benar-benar baik. Dia bisa bertemu Brother Tycoon hanya dengan mencari seorang pemain. Bagaimana mungkin? Dari jauh, ekspresi Stabbing Heart adalah salah satu kejutan yang tak tertandingi setelah menyaksikan tindakan Si Feng. Namun, apa yang mengejutkan dari Stabbing Heart bukanlah jumlah uangnya. Sebaliknya, dia dikejutkan oleh tindakan Si Feng yang tak terduga. Bahkan jika Si Feng tidak bisa menang dalam pertarungan melawan Martial Union, tempat ini saat ini adalah zona aman, tidak ada yang berani mengambil tindakan di sini. Setelah meninggalkan kota, dengan keterampilan Si Feng, melarikan diri jelas bukan masalah. Jadi, mengapa Si Feng berkompromi dan menawarkan 20 koin perak? Kamu menginginkan 20 koin perak, kan? Si Feng bertanya pada Ironsworth Lion sambil tersenyum. Memhem, ayo berdagang. Menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, Ironsworth Lion segera berubah serius. Sama seperti semua orang menonton Ironsworth Lion dengan iri. Longsword hitam pekat yang tak tertandingi menembus lubang perut Ironsworth Lion. HP Ironsworth Lion berkurang seketika lebih dari 100 poin. Sama seperti orang itu sendiri yang ingin melawan, ia telah menemukan banyak rantai yang mengikatnya, mencegahnya bahkan menggerakkan otot. Si Feng dengan tenang menarik Abyssal Blade keluar dari perut Ironsworth Lion. Dia kemudian menindaklanjuti dengan Chop dan Earth Splitter, pedangnya menebas di tubuh Ironsworth Lion. Akibatnya, HP Ironsworth Lion jatuh dengan marah tanpa ada tanda-tanda berhenti. Kekuatan senjata sihir sangat mengejutkan, terlebih lagi jika digabungkan dengan level 6 Chop dan level 4 Earth Splitter. Membunuh pendekar tingkat 5 yang sepenuhnya diarahkan dengan peralatan perunggu adalah masalah yang sangat sederhana, belum lagi Si Feng yang mengambil inisiatif dan melakukan serangan diam-diam. Bahkan seorang ahli akan jatuh dalam keadaan seperti itu. Kedua serangan ini mengambil semua HP Ironsworth Lion. Ironsworth Lion bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk membalas sebelum mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, tubuhnya jatuh ke tanah, tidak pernah bergerak lagi. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi cahaya bintang, menghilang dan meninggalkan sepotong peralatan. Siapa lagi yang menginginkannya? Si Feng memperbaiki pandangannya pada anggota Martial Union, terkikik saat dia bertanya. Seluruh jalan area perdagangan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tidak seorang pun bisa bergumam. Catatan TL. 1. Membunuh mencuri, praktik mendapatkan kredit karena membunuh musuh, ketika pemain lain lebih berupaya membunuh. 2. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, idiom,
untuk menghukum seseorang sebagai contoh kepada orang lain. Babak 75. Uang adalah beban. Ironsworth Lion meninggal, begitu saja. Akhir cerita ini adalah kebalikan dari harapan semua orang. Dari saat pedang Si Feng menembus perut Ironsworth Lion hingga saat kematian Ironsworth Lion, semua orang dengan jelas menyaksikan setiap tindakan Si Feng. Namun, satu hal yang membuat semua orang merasa aneh adalah pedang Si Feng tidak terlalu cepat. Dari sudut pandang mereka, bahkan mereka bisa dengan mudah menghindari pedang Si Feng. Jadi, mengapa tidak bisa ahli seperti Ironsworth Lion? Ironsworth Lion meninggal tanpa bisa membalas. Mungkinkah, apakah Ironsworth Lion hanya terlihat mengesankan, tetapi sebenarnya lemah? Apakah dia hanya macan kertas? Namun, semua orang segera menyangkal gagasan konyol di dalam hati mereka. Peralatan Ironsworth Lion tidak palsu. Dia menjadi level 5 juga tidak palsu. Dia adalah seorang ahli sejati. Namun, bagaimana mungkin seorang ahli yang sepenuhnya diarahkan pada peralatan perunggu, yang pertahanan dan HP-nya jauh melebihi pemain rata-rata terbunuh begitu mudah? Itu benar-benar tak terbayangkan. Bahkan jika seorang pemain rata-rata menyerang Ironsworth Lion dengan marah, mereka akan membutuhkan beberapa waktu sebelum mereka dapat membunuhnya. Namun, Ironsworth Lion diurus oleh Si Feng hanya dalam 2 langkah. Seberapa mengerikan kekuatan serangan yang dimiliki Si Feng untuk mencapai prestasi seperti itu? Berpikir sampai titik ini, semua orang merasa benar-benar dikalahkan. Domba gemuk apa? Taipan apa? Si Feng di depan mereka hanyalah iblis yang mengenakan topeng manusia, cekikikan pada mereka. Sementara itu, mereka sepenuhnya tidak menyadari kebenaran. Dingin yang dingin tiba-tiba mengalir melalui tubuh mereka, menyebabkan mereka menggigil. Mereka tidak lagi berani melihat wajah Si Feng yang tersenyum. Kamu tercela. Darah yang melayang mundur beberapa langkah, jarinya yang gemetar menunjuk ke arah Si Feng. Saat ini, darah hanyut menghadapi kejutan yang tak tertandingi di hatinya. Dibandingkan dengan orang lain, ia memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang kekuatan Ironsworth Lion. Mengenai kekuatan Si Feng, ia memiliki pengalaman yang dalam dan takut akan hal itu. Dia menjadi lebih takut sekarang karena dia menjadi sasaran Si Feng sekali lagi. Namun, setelah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi, tempat mereka saat ini adalah zona aman. Apa yang harus dia takuti? Tiba-tiba, dia tertawa berkata, "Kamu sudah selesai. Karena kamu berani membunuh di dalam zona aman, tidak ada yang bisa melindungi kamu sekarang. Tunggu saja para penjaga datang memberi kamu hukuman dan mengunci kamu." Petik 2. Semua orang tiba-tiba menyadari setelah mendengar darah hanyut berkata demikian. Sebelumnya, Si Feng mengirim mereka semua sok. Mereka benar-benar lupa bahwa tempat ini adalah zona aman dan ada pengawal kuat yang melindungi tempat ini. Bahkan jika Si Feng kuat, apakah dia bisa mengalahkan pengawal? Sebentar lagi, Si Feng pasti akan ditangkap oleh pengawal, jatuh ke ujung yang menyedihkan. Kasihan sekali. Namun, dia benar-benar berani karena membunuh seseorang di dalam zona aman. Itu masih akan bermanfaat, bahkan jika dia dibunuh oleh pengawal dan dikirim ke kurungan tertutup. Apapun masalahnya, dia bisa bersinar sejenak. Dia masih akan menjadi pahlawan saat dia dibebaskan besok. Petik 2. Keren abis. Pakar kakak, adik perempuan tahu cara menghangatkan ranjang. Tolong tambahkan aku sebagai teman. Tolong bantu aku naik level. Aku bersumpah aku akan taat. Petik 2.
Di antara para pemain yang hadir, banyak yang mulai mengagumi keberanian Si Feng. Tidak hanya dia berani melawan Martial Union, dia bahkan menantang hukum kota daun merah. Si Feng benar-benar idola mereka. Cukup banyak pemain wanita yang tampan mulai mencari informasi tentang Si Feng. Beberapa dari mereka bahkan mengambil inisiatif untuk mengiriminya permintaan pertemanan, ingin mengenalnya. Pada saat ini, tim prajurit lapis baja berjalan mendekat. Darah yang melayang menunjuk ke Si Feng, sambil tertawa berkata, "Apakah kamu sangat mengagumkan? Aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan saat ini. Kamu tidak hanya akan kehilangan level, tetapi kamu juga akan dikurung selama 24 jam. Bahkan jika kamu seorang ahli, kamu akan dikurangi menjadi pemain kelas 2 setelah dikurung selama sehari. Pada saat itu, aku akan menantikan bagaimana Martial Union kami akan mengurus kamu. Apakah kamu naik ke surga atau jatuh ke neraka, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kamu." Di kejauhan, Stabbing Heart saat ini merasakan penyesalan yang tak berujung. Meskipun serangkaian tindakan Si Feng barusan terlihat lambat, perasaan yang dilepaskannya sangat alami. Tindakannya sama wajarnya dengan bernafas, bukan sedikit canggung tentang mereka. Kekaguman hati menusuk untuk Si Feng bahkan lebih besar sekarang. Tindakan Si Feng adalah teknik pembunuhan yang dikejar Stabbing Heart. Orang biasa tidak akan mengerti apa yang diwakilinya. Namun, Stabbing Heart telah memainkan banyak game realitas virtual sebelumnya, dan dia juga memiliki pengalaman berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran. Oleh karena itu, dia mengerti betapa kuatnya keterampilan Si Feng. Jika itu adalah dia dari masa lalu, menusuk hati tidak akan merasakan sesuatu yang istimewa tentang Si Feng. Namun, dia sebelumnya beruntung berinteraksi dengan seorang ahli seni bela diri. Master bela diri itu sebelumnya menyebutkan situasi seperti itu. Berjuang itu sendiri hanya mengejar metode penyembelihan yang paling sederhana. Ketika teknik semacam itu dikuasai hingga ekstrim, orang lain tidak akan bisa merasakan kecanggungan tentang hal itu. Sebaliknya, itu akan menimbulkan perasaan yang sangat alami. Adapun para ahli yang telah mencapai tingkat seperti itu, semuanya sangat berbahaya. Itu karena, bahkan jika mereka berdiri di hadapanmu dengan senyuman, memotong pedang di lehermu dan kamu menyaksikan semuanya dengan jelas, kamu masih akan menganggapnya sebagai lelucon. Sedemikian rupa sehingga kamu bahkan tidak akan merasakan bahaya yang mendekati kamu. Tubuh kamu tidak akan bereaksi, dan bahkan sampai mati, kamu masih tidak menyadari serangan itu. Ini bukan semacam teknik yang mendalam. Itu adalah semacam naluri yang hanya bisa dipelajari setelah mengalami pertempuran dan pelatihan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pelatihan brutal seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun, Si Feng telah mengambil kesempatan langka menusuk hati untuk membuat Si Feng berutang budi padanya. Hati menusuk tidak membayangkan Si Feng akan sangat menentukan, membunuh Iron Sword Lion tanpa ragu-ragu. Bagaimana dia bisa pamer sekarang? Bagaimana dia bisa menemukan kesempatan untuk mencari bimbingan Si Feng sekarang? Hati menusuk tidak memiliki cara untuk berurusan dengan pengawal yang baru saja tiba. Mengenai situasi ini, Stabbing Heart memegang kebencian pahit terhadap Iron Sword Lion. Orang itu sebenarnya menyebabkan dia kehilangan kesempatan yang baik untuk meminta bimbingan. Mengenakan baju besi abu-abu keperakan, kapten penjaga berjalan ke Si Feng. Penjaga lainnya mengelilinginya, menyebabkan suasana jalan menjadi tidak normal menindas. "Tuan pengawal, dialah yang membunuh kakak aku.
Kamu pasti harus menangkapnya. Darah yang melayang berjalan menuju kapten pengawal. Wajahnya membawa senyum dingin ketika dia menunjuk ke arah Si Feng, menuduh. Namun, kapten penjaga tidak mengindahkan Drifting Blood. Sebaliknya, tatapannya yang dalam beralih ke Si Feng, senyum tipis muncul di wajahnya, mengatakan, "Yang mulia Lord Demon Hunter, tempat ini adalah kota daun merah. Menurut undang-undang kota, kamu harus membayar harga untuk membunuh seseorang di sini. Kalau tidak, aku hanya bisa mengundang kamu untuk melakukan perjalanan ke ruang penahanan." Petik 2. Semua orang menjadi tercengang setelah mendengarkan kata-kata kapten penjaga. Mulut darah melayang semakin lebar, bisa muat 3 telur ayam. Situasi macam apa ini? Para pengawal tidak benar-benar membunuh Si Feng di tempat. Selain itu, dia hanya akan dikurung jika dia tidak membayar denda. Apakah Si Feng putra wali kota atau sesuatu? Tidak. Itu tidak benar. Wali kota sudah meninggal. Tidak ada yang mengerti mengapa pengawal begitu sopan hari ini. Ketika biasanya bertemu mereka, belum lagi senyum tipis, mereka adalah dewa pembantaian dengan ekspresi suram. Aku hanya membunuhnya karena dia mengancam aku. Namun, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Katakan padaku, berapa harga yang harus kubayar? Si Feng mengangguk, dengan tenang berbalik ke arah darah yang hanyut dan memberinya senyuman yang tenang. Si Feng punya alasan sendiri untuk berani membunuh Iron Sword Lion. Semua orang baru saja memasuki domain dewa, jadi mereka masih tidak terbiasa dengan aturan permainan. Namun, Si Feng telah hidup dalam domain dewa selama 10 tahun. Dia sudah lama menghafal tindakan apa yang dia bisa dan tidak bisa lakukan dan sejauh mana dia bisa mengambilnya. Si Feng saat ini adalah seorang nobel. Statusnya jauh melebihi orang biasa. Jika dia bukan seorang bangsawan, dia mungkin akan berbalik dan pergi tanpa memperhatikan Iron Sword Lion. Paling buruk, dia hanya akan memulai pertempuran yang menggairahkan jika mereka bertemu di luar kota. Siapa yang akan menang pada saat itu masih belum diketahui. Namun, Si Feng sekarang adalah seorang nobel. Bahkan jika dia membunuh pemain normal, pengawal tidak akan berbicara banyak tentang hal itu, hanya mengharuskan Si Feng membayar denda. Adapun berapa yang harus dia bayar, itu tergantung pada identitas dan statusnya. Namun, menurut kekayaannya sendiri, Si Feng masih bisa menerima denda. 2 koin perak, kata kapten penjaga dengan lugas. Oke, mengerti. Berikut adalah 20 koin perak, simpan mereka. Si Feng tidak membayangkan itu akan sangat murah. Oleh karena itu, dia mengeluarkan 20 koin perak dan memberikannya kepada kapten pengawal. Lord Demon Hunter, apa yang kamu coba lakukan di sini? Melihat 20 koin perak di tangannya, kapten penjaga bertanya dengan aneh. Tidak banyak. Orang-orang sebelum aku mengancam aku sebelumnya, jadi aku masih ingin membunuh beberapa orang lagi. Anggap itu sebagai pembayaran di muka. Petik 2 petik 2 petik 2. Kapten penjaga tertegun. Selesai berbicara, Si Feng menghunuskan blade abyssal. Dia menggunakan level 5 Thundering Flash, 3 garis guntur langsung menusuk tubuh darah melayang dan yang lainnya. Mereka semua langsung terbunuh, menjatuhkan banyak peralatan. Bahkan sampai mati, Drifting Blood tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Pada saat yang sama, indikator pemain berwarna hijau Si Feng telah berubah menjadi merah jahat. Semua penonton terpana. Siapa Si Feng ini? Dia terlalu mengagumkan. Para pemain dari Martial Union kemungkinan besar tercengang sekarang.
Si Feng hanya menghabiskan 20 koin perak untuk membeli nyawa mereka. Dengan uang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Hal yang lebih tak terduga adalah bahwa kapten pengawal tidak mengatakan sepatah kata pun tentang tindakan si Feng. Dia hanya menghitung jumlah pemain yang meninggal. Menemukan bahwa dia telah menerima 4 koin perak tambahan, dia mengembalikan koin perak tambahan ke si Feng sebelum dia berbalik dan pergi. Bab 76. Nama menghancurkan bumi. Setelah menyingkirkan semua anggota Martial Union, si Feng menyegel perseteruan antara dia dan Martial Union. Namun, si Feng tidak menyesali tindakannya. Bahkan jika dia berbalik dan pergi sekarang, para pemain dari Martial Union tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, dia mungkin juga melemahkan kekuatan Martial Union. Dia akan lebih mudah berurusan dengan mereka saat berikutnya mereka bertemu. Melihat beberapa peralatan di tanah, tanpa memperhatikan kejutan dan keingintahuan para penonton, si Feng pergi dan mengumpulkan mereka. Paling tidak, barang-barang ini bisa memberi ganti rugi uang yang hilang untuk membeli nyawa. Oh, bukankah ini longsword ksatria? Si Feng menemukan bahwa 2 potong peralatan perunggu jatuh, dan salah satu dari keduanya adalah senjata perunggu dari Iron Sword Lion. Mungkin Iron Sword Lion sudah memuntahkan darah dalam kemarahan di kuburan sekarang. Longsword ksatria adalah senjata yang bagus di antara peralatan perunggu level 4. Dalam Guts Domain, peralatan untuk spesialis senjata dan mat sedikit lebih tinggi daripada peralatan lain dari level yang sama. Saat ini, Longsword Knight akan bernilai setidaknya 10 koin perak. Selain potongan lain dari armor kain perunggu level 3 dan beberapa peralatan umum. Si Feng menemukan bahwa dia sebenarnya tidak rugi. Sebaliknya, dia telah membuat 1 atau 2 koin perak tambahan. Tepat ketika si Feng berencana untuk pergi, perubahan terjadi pada pandangan para pemain yang memandang. Keserakahan merasuki wajah mereka. Si Feng dengan mudah merawat Iron Sword Lion. Dia bahkan membunuh beberapa pemain elit dengan satu gerakan. Bahkan hantu pun tidak akan percaya bahwa si Feng tidak memiliki peralatan tingkat atas. Selain itu, si Feng saat ini adalah pemain merah. Jika pemain merah terbunuh, hukuman yang mereka terima akan meningkat. Selain itu, si Feng telah membunuh begitu banyak pemain. Jika dia mati, setidaknya dia akan menjatuhkan 3 atau 4 peralatan. Jadi, bagaimana jika para pengawal mengurung mereka selama beberapa waktu? Bisakah itu dibandingkan dengan mendapatkan peralatan tingkat atas? Jika seorang noob ingin tumbuh menjadi seorang ahli, memiliki peralatan yang baik adalah suatu keharusan. Jika mereka membunuh si Feng, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ahli. Jadi, mengapa mereka tidak membunuhnya, kecuali mereka mau tetap biasa-biasa saja? Apa? Kalian juga mencari masalah denganku? Si Feng dengan dingin tertawa ketika dia melihat sekelilingnya. Sudah beberapa saat sejak dia merasakan sensasi berada jauh di dalam dasar musuh. Setelah menerima tatapan dingin si Feng, semua orang secara tidak sengaja mundur. Tak satu pun dari mereka yang berani menjadi yang pertama menyerang. Mereka semua menunggu seseorang untuk menyerang terlebih dahulu, kemudian mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menuai keuntungan bagi diri mereka sendiri. Kalian semua, menyingkirlah. Ye Feng adalah teman dari aliansi asasin kami. Siapapun yang mencari masalah dengannya, akan mencari masalah dengan aliansi asasin kami. Petik 2. Pada saat ini, Stabbing Heart, bersama dengan sekelompok lebih dari 10 bawahan,
menciptakan jalan melalui kerumunan saat mereka menuju ke Si Feng. Ketika para pemain yang ingin membunuh Si Feng mendengar Stabbing Heart, masing-masing dari mereka terkejut. Siapa sebenarnya Si Feng? Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang hebat, tetapi aliansi asasin bahkan melindunginya. Aliansi asasin terkenal di seluruh kota Daun Merah. Itu adalah satu-satunya persekutuan kelas 2 di Redleaf Town, dan para anggotanya dapat ditemukan di seluruh kerajaan bintang bulan. Namun, kekuatan inti dari aliansi asasin terletak di sekitar wilayah kota Sungai Putih. Persekutuan lain tidak bisa dibandingkan dengan pengaruhnya. Jika mereka menjadi musuh dengan aliansi asasin, mereka benar-benar harus menghapus akun mereka dan memulai dari awal lagi. Itu karena aliansi asasin terkenal karena pembunuhan mereka. Perasaan menjadi sasaran oleh sekelompok asasins, hanya dengan memikirkannya bisa membuat seseorang gemetar dengan gelisah. Dengan kemunculan aliansi asasin, para pemain di sekitarnya tidak lagi berani memiliki ide tentang Si Feng. Karena mereka tidak dapat menangkap keuntungan apapun, semua orang segera meninggalkan tempat kejadian. Banyak terima kasih, kata Si Feng penuh rasa terima kasih, melihat ke arah menusuk hati. Omong kosong. Dengan kekuatan Brother Ye Feng, bahkan jika aku tidak muncul, mereka tetap tidak berdaya melawan kamu. Aku hanya mendorong perahu di sepanjang arus. 1. Stabbing Heart menangkupkan kedua tangannya, berkata dengan kagum, hari ini, Brother Ye Feng benar-benar memperluas wawasan aku. Bahkan aku akan merasa sulit untuk membunuh Iron Sword Lion. Aku tidak membayangkan keterampilan Brother Ye Feng begitu kuat untuk menyingkirkan Iron Sword Lion hanya dalam beberapa langkah. Petik 2. Aku hanya beruntung, kata Si Feng dengan tenang sambil tersenyum. Brother Ye Feng benar-benar rendah hati. Namun, ada satu hal yang tidak bisa aku pahami. Mengapa pengawal tidak akan menemukan masalah dengan Brother Ye Feng, bahkan ketika kamu membunuh pemain di zona aman? Stabbing Heart samar-samar sudah menebak jawabannya. Namun, dia masih tidak percaya bahwa Si Feng bisa menyelesaikannya secepat itu. Tidak banyak. Aku hanya memiliki hak istimewa yang istimewa karena aku baru saja menyelesaikan kues dan menjadi seorang nobel di kota Daun Merah. Si Feng tidak menyembunyikan kebenaran dari menusuk hati. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikannya, jadi dia mungkin juga mengungkapkan sebagian dari kebenaran. Adapun judul Demon Hunter, dia masih harus merahasiakannya. Kalau tidak, itu akan terlalu mencolok dan menarik masalah yang tidak diinginkan. Jantung Stabbing Heart berdebar kencang saat mendengar penjelasan Si Feng, matanya menatap Si Feng, bingung. Aliansi Asasin telah menghabiskan sejumlah upaya yang tidak diketahui untuk mendapatkan reputasi untuk kota Daun Merah. Namun, mereka hanya berhasil mendapatkan 10 reputasi hingga saat ini. Bahkan Broken Wind, pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 1, Federasi Star River, hanyalah warga negara kelas 1. Dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia menjadi seorang bangsawan. Namun, Si Feng sebelum dia sebenarnya sudah seorang nobel. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Awalnya, Stabbing Heart sudah memiliki estimasi kekuatan Si Feng yang tinggi. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa dia masih meremehkan Si Feng. Namun, menurut ingatannya, dia berkenalan dengan sebagian besar ahli tingkat atas yang menggunakan pedang. Bahkan yang dia tidak kenal, dia setidaknya pernah bertemu sebelumnya. Namun, Si Feng tidak menyerupai tokoh-tokoh dalam memori Stabbing Heart. Namun, dunia adalah tempat yang luas.
Pasti ada beberapa ahli tingkat atas yang bersembunyi dari dunia. Sekarang setelah pengaruh domain Tuhan semakin besar dari hari ke hari, tidak aneh bagi para pakar ini untuk memasuki domain dewa juga. Tidak mengherankan bahwa Dewi Salju bertindak sangat ramah ketika berhadapan dengan Si Feng. Hati menusuk menebak bahwa Si Feng adalah seorang ahli yang sangat terkenal tetapi tersembunyi dan bahwa dia tidak menyadarinya. Semakin awal dia mempererat hubungan dengan para ahli tersembunyi seperti itu, semakin besar bantuan itu bagi pengembangan masa depan persekutuan. Memikirkan sampai titik ini, menusuk hati tersenyum sedikit. Dia merasa keberuntungannya baik untuk menemukan seorang ahli tingkat atas seperti Si Feng. Si Feng, di sisi lain, tidak tahu mengapa hati menusuk tiba-tiba tersenyum. Dia melirik ke jalan yang dipenuhi dengan mata uang pembelian guild, tiba-tiba bertanya, "Brother Stabbing Heart, aku ingin tahu apa yang terjadi di sini? Mengapa ada begitu banyak guild yang mencoba mengumpulkan mata uang game?" Petik 2. Oh, kamu tidak tahu. Menusuk hati sedikit terkejut, menatap Si Feng dengan mata heran. Hal ini sudah menjadi terkenal di antara para pemain di kota Sungai Putih. Jadi bagaimana Si Feng tidak tahu tentang hal itu? Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku sudah melakukan kuesku selama ini, hanya kembali sekarang. Jadi, itu sebabnya. Masalah ini juga baru saja dimulai." Menusuk hati datang ke realisasi. Dia kemudian menjelaskan, "Belum lama ini, desain tempa Glimmer Chestplate muncul di rumah lelang. Kamu harus tahu seberapa bagus atribut pada Chestplate Glimmer. Kegunaan desain forgingnya tidak perlu dikatakan lagi. Setelah semua persekutuan menemukan keberadaannya, mereka semua mulai berkompetisi untuk itu. Persekutuan kita tidak terkecuali." Petik 2. Sayangnya, latar belakang guild kami masih sedikit kurang, dan Star River Federation memenangkan desain tempa untuk 2 emas dan 33 koin perak. Awalnya, persekutuan kita sudah menyerah. Namun, itu tidak lama sebelum desain tempa Glimmer Chestplate lain muncul di rumah lelang. Itulah awal dari semua keributan. Setiap geng telah mulai mengumpulkan dana dengan gila-gilaan, semuanya ingin menawar. Penawaran kali ini berakhir dengan Glimmer Chestplate Forging Design yang dijual seharga 2 gold 51 silver coins. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bagian ketiga akan muncul tepat ketika banyak guild merasa kecewa. Saat ini, semua orang masih menawar potongan ketiga. Namun, menurut perkiraan aku, potongan ketiga akan dijual dengan harga lebih tinggi. Hanya saja, tidak ada yang tahu apakah akan ada lebih banyak desain tempa untuk dilelang, jadi aku datang ke sini untuk mengumpulkan mata uang game. Saat ini, semua orang menebak bahwa Black Flame Forger menjual Glimmer Chestplate Forging Designs. Lagi pula, desain penempaan peralatan perunggu bukan hanya kubis, belum lagi desain penempaan serupa. Selain itu, Black Flame Forger adalah orang yang sebelumnya menjual Glimmer Chestplates. Jadi, semua orang dalam hati memahami bahwa desain tempa ini dijual secara anonim oleh Black Flame Forger ini. Petik 2. Aku harus mengakui bahwa strategi Black Flame Forger ini benar-benar pintar. Sebelumnya, dia berkompetisi dengan Hammer Trading untuk mengurangi harga Glimmer Chestplate. Namun, ternyata matanya tidak tertuju pada peralatan, tetapi pada desain tempa saat ini. Hammer Trading, yang telah bersaing dengan Black Flame Forger, juga benar-benar menjadi gila. Meskipun dia menyatakan bahwa dia akan bersaing dengan Black Flame Forger sampai salah satu dari mereka bangkrut, sayangnya baginya, Black Flame Forger tidak lagi memperhatikannya.
Saat ini, banyak orang ingin menghubungi Black Flame Forger. Sayangnya, tidak ada cara untuk menghubungi orang itu. Dewi Salju Ouroboros bahkan memposting sebuah utas di forum, meminta Black Flame Forger untuk menghubunginya. Dia ingin membahas masalah kerjasama dan ingin dia menyatakan harganya tanpa ragu-ragu. Dengan ini, Black Flame Forger benar-benar menjadi terkenal. Selain dari White River City, seluruh Star Moon Kingdom saat ini sedang membahas Black Flame Forger. Dia saat ini diakui sebagai Forger nomor 1 di seluruh kerajaan Star Moon. Petik 2. Hati menusuk merasakan penyesalan yang dalam ketika dia berbicara. Ekspresinya mengungkapkan rasa hormat terhadap Black Flame Forger. Jadi, itu dia. Aku ingin tahu apakah saudara Stabbing Heart akan tertarik untuk membeli desain tempa Glimmer Chestplate? Si Feng dengan santai bertanya kepada Stabbing Heart, setelah memahami situasi secara umum.